Untuk teman-teman peserta kerlap, silakan diaktifkan dulu kameranya dan siapkan alat tulisnya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Hasido Saputra Sigalinggi STMT dan rekan-rekan peserta kerja kerlap tahun 2026. Sore ini kita akan melaksanakan pembekalan metode seismik untuk mempersiapkan kerja lapangan nantinya. Maka dari itu, kepada Pak Sido, waktu dan layarnya dipersilakan. Ya, terima kasih Tiara atas pembukanya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita mulai hari ini terkait dengan pengantar mata kuliah seismik ya untuk apa namanya bekal Anda untuk kerja lapangan ya. Sebelumnya, apakah di tahun ini masih ada tugas prakerlapnya? Saya kurang tahu ya. Kalau gimana, Tiara, ada tugas prakerlap? Untuk tugas prakerlapis harusnya ada. Ada ya. Ya, nanti di materi ini sekalian saya berikan eh, materinya lah terkait dengan tugas kalian gitu ya. Nah, jadi saya share dulu bentar. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Bapak Aman. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan coba kita diskusikan adalah terkait dengan metode seismik refraksi itu sendiri, kemudian teori dasar dan sebentar ini sebentar ya, saya atur dulu. Oke. Nah, jadi kita nanti akan bahas mengenai pengenalan metode, dasar teori, teknik akuisisi, pengolahan data dengan ekspektasi luaran kerja lapangan di metode seismik ya. Nah, untuk asistennya sendiri ada Tiara dan satu lagi siapa ya? Saya agak lupa Tiara. Ada 4 ya. Ya, Siapa Pak, aja ada asistennya? Sultan Fahri, ada Muhammad Latif, sama Dinda. Oke, nanti bisa dikontak terkait dengan asisten kalau Anda kurang paham. Nanti bisa berdiskusi dengan asisten masing-masing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode seismik refraksi? Jadi di Kerlap ini kita akan fokus membahas mengenai seismik refraksi ya. Jadi tidak semua seismik yang akan dibahas, fokus ke seismik refraksi. Jadi definisi singkatnya adalah salah satu metode geofisika aktif ya. Kalian saya rasa sudah paham, ini tidak perlu saya terangkan dengan rinci. Artinya kita memanfaatkan gelombang seismik yang mengalami refraksi kritis. Nah, ini yang disebut sebagai sudut kritis ya. Untuk apa? Memetakan variasi kecepatan bawah permukaan. Nah, ini contoh skema pengambilan data di lapangan, baik seismik refraksi atau refleksi sama aja sebenarnya. Hanya yang membedakan nanti adalah panjang bentangannya ya. Jadi ini sumbernya berupa palu yang diberikan di situ. Lalu di sini ada receiver. Receiver itu yang merekam. Ibaratnya itu seperti mikrofon ya. Jadi kita ngomong, mikrofon akan mendengarkan setiap gelombang yang kita pantulkan. Nah, seperti itu. Nah, setiap geopon ini dihubungkan dengan main unit yang sifatnya untuk merekam. Lalu rekaman tersebut disimpan di dalam laptop ya. Di dalam hal ini ada penyimpanan. Nah, ini kurang lebih skema dari penjalaran gelombang kalau kita slicing. Jadi saya punya sumber di sini, saya ledakin, saya pukul. Lalu dia akan turun ke bawah, menjalar terus ya sesuai dengan hukum Snellius kalau kalian masih ingat di mata kuliah. Intinya kalau kita berbicara mengenai seismik refraksi, maka
akan terjadi tadi refraksi sudut kritis. Apa itu sudut kritis? Sudut yang dibentuk sampai dia terpantulkan ke atas seperti itu. Ya, ini sudut kritis. Ya, sudut yang titik pantulnya kalian bisa hitung nanti menggunakan persamaan sederhana ya. Sinus titik pantul ya sama dengan eh, V1 per V2 gitu ya. Ini harus terpenuhi sudut titik sudut kritisnya ini ya, sebesar V1 per V2. Untuk rinciannya sebenarnya sudah ada di mata kuliah, ini hanya sekedar review saja ya. Jadi ketika sumber datang menjalar ke bawah lalu dipantulkan, dipantulkan seterusnya, dipantulkan begitu. Lalu setiap detektor kita akan merekam waktu dan amplitudenya. Apa yang direkam? Nah, yang tampil seperti yang di kanan ini. Ini namanya rekaman seismograf atau sering kita kenal sebagai shot gather ya. Apa itu shot gather? Shot gather itu adalah merekam trace yang berasal dari shot yang sama. Nah, ini contohnya shotnya sama. Ini trace itu artinya yang satu ini. Ini trace, namanya trace, trace seismik ya. Nah, karena kita masih fokus di seismik refraksi, nanti kita juga akan picking jenis gelombangnya itu adalah refraksi dia. Contoh refraksi itu apa? Nah, ini contohnya refraksi. Ini contohnya adalah gelombang refraksi itu. First break ya. Ini direct wave, lalu refraksi. Nah, untuk apa saja kita eh, gunakan seismik refraksi ini? Ya, macam-macam ya. Ada untuk penyelidikan geotek, bisa digunakan untuk orang sipil, misalnya untuk membangun jalan, bendungan, pondasi. Ya. Kalau di luar negeri sebenarnya syarat mutlak ya. Kalau Anda baca-baca itu, kalau di luar negeri untuk membangun, maksudnya di luar negeri yang sudah maju ya, kita bandingkan dengan misalkan di Eropa atau di Amerika, untuk membangun suatu bangunan yang cukup besar ya, itu biasanya harus ada penyelidikan geoteknya termasuk seismik refraksi ini. Kalau di Indonesia mungkin masih belum begitu masif digunakan ya. Bisa juga untuk batuan dasar, struktural aquifer, potensi longsor, dan lain-lain. Yang pasti di dalam seismik refraksi ini juga digunakan untuk eksplorasi migas ya. Tapi targetnya lebih dalam. Misalnya namanya tomografi dia. Tomografi bisa mengeluarkan PSDM velocity ya. Kalau kamu tertarik bisa baca-baca lah. Intinya ini bukan hanya di survei yang dangkal-dangkal. Karena kebetulan aja panjang dari kabel kita itu nggak begitu panjang, jadi hanya bisa untuk survei sekitar 50 meter ya, maksimum 50 meter. Itu pun harus butuh sumber yang sangat besar. Nah, ini contoh saya ambil. Nanti kalian kalau tidak salah outputnya tetap seperti paper ya. Menulis paper akan lebih baik dari yang sebelumnya mungkin, lebih terkontrol. Nanti kalian bisa baca-baca dulu paper banyak di internet. Kalian coba cari-cari aplikasi dari seismik refraksi untuk studi yang tadi. Jadi idealnya sebelum ke lapangan nanti sudah punya topik kajian. Saya minta nanti ke Pak Nugroho untuk mewajibkan ada topik yang akan diambil. Jadi nggak sekedar ke lapangan ngambil data gitu ya. Ada topiknya mau ngapain di lapangan itu harus dikonsep masing-masing kelompok ya. Apakah mau nyari potensi fault misalnya sesar, ataukah mau nyari aquifer, atau mau cari potensi longsor, atau mau nyari bedrock dan lain-lain. Jadi harus ada tujuannya. Baru nanti kalian tentukan lokasi yang akan diambil di sekitar Gunung Tiga. Nah, cara termudahnya adalah coba cari paper yang mirip. Paper yang minimal Q3 lah. Q3 artinya reviewernya sudah lebih baik ya. Jadi Anda nanti tidak membaca paper yang tidak berkualitas. Silakan cari paper itu yang pertama disiapkan oleh masing-masing kelompok untuk ditiru ya dalam tanda kutip ditiru untuk Anda manfaatkan nanti. Contoh misalkan ini aplikasi seismik refraksi.
untuk mendeteksi zona fault atau sesar ya. Nah, apa yang dilihat di interpretasi yang dilihat oleh dia adalah penampang dari velocity-nya. Ini namanya velocity, P wave ya, P velocity. Kalau dilihat dari sini, dia bisa memberikan interpretasinya adalah dia pengen melihat zona fault tadi berdasarkan ketidakmenerusan dari velocity-nya. Jadi velocity-nya relatif di sini nilainya sebesar yang warna kuning 700 sampai ya sekitar 700 1800, sedangkan bagian yang di bawah ini relatif lebih tinggi sekitar 2500. Berarti ada semacam patahan di zona sini. Ada ketidakmenerusan ya. Ketidakmenerusan dari lapisan kecepatannya. Jadi apa yang kita interpretasi? Yang kita interpretasi adalah P velocity. Nanti tujuan kita hari ini bagaimana caranya menghasilkan velocity tersebut ya. Atau yang lain, studi potensi longsor. Nah, ini juga sama. Balik lagi dia melihat dari penampang velocity-nya, penampang tomography section-nya. Ini warna-warna ini namanya velocity, kecepatan ya. Nilainya ya ini color legend-nya. Dia coba lihat zona-zona yang berpotensi sebagai tanah longsor ya. Contohnya di sini diinterpretasi sama dia, dibantu juga kemiringan dari lereng, itu akan berpotensi dan seterusnya. Intinya kalian coba cari dulu paper, jangan sama lah, masing-masing kelompok harus unik. Nanti akan kalian coba tiru ya. Nah, ini sekedar review kembali. Jadi konsep dasar dari seismik refraksi itu adalah hukum Snellius, di mana coba menjelaskan penjalaran gelombang pada medium yang berbeda ya, berbeda antara kecepatannya. Maka nanti akan terbiaskan atau terpantulkan lah dalam hal ini karena kita melihat gelombang bukan cahaya ya, gelombang seismik yang kita lihat maka akan terpantulkan. Jika sudut datangnya merupakan sudut kritis ya atau ketika sudut biasnya tegak lurus dengan garis normal. Jadi ini garis normal seperti ini. Lalu sudut biasnya itu maksudnya yang menjalar di antara dua bidang tadi, 90 derajat kan dia kan. Maka dia akan terpantulkan sebagai seismik refraksi di situ. Lalu kita punya receiver di sini. Jadi syaratnya tadi akan membentuk sudut kritis. Sudut kritis terbentuk kalau sudut biasnya atau sudut pantulnya itu adalah tegak lurus terhadap garis normal. Baik, gitu ya. Jadi dia akan membentuk sudut kritis di sini. Dan nilainya sama dengan di sini juga sama dia, theta kritisnya. Ya, jadi datang dan terpantulkan. Karena tadi dia nilai sudut biasnya adalah 90, maka kita bisa tuliskan sin 90 ini 1 ya, sehingga sinus theta C-nya adalah V1 per V2. Hati-hati, yang pasti harus diperhatikan adalah kalau kita berbicara seismik refraksi, kecepatan V2-nya harus syaratnya lebih besar dari V1. Kenapa? Karena kalau tidak lebih besar, ini akan problem dia. Coba kalau kita lihat sinus theta C sama dengan V1 per V2. Apa yang terjadi kalau V2-nya lebih besar dari, V1-nya lebih besar dari V2? Maka nilai rasio antara V1 per V2 itu pasti lebih besar dari 1. Tidak ada nilai sinus manapun yang nilainya lebih besar dari 1 kan. Hanya nilai sinus itu di minus 1 sampai dengan 1. Ya. Artinya tidak akan terlihat di dalam gelombang seismik refraksi kita suatu anomali yang terjadi ketika lapisan di bawahnya itu lebih rendah nilai velocity-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam data yang terekam, data gelombang yang terekam, geopon kita akan merekam cukup banyak jenis gelombang ya. Yang pertama misalkan kalau kita perhatikan sih ada direct wave. Nah, ini yang penting untuk kalian amati. Secara praktis nanti ini yang paling sangat penting.
Apa sih yang harus kita lihat di gelombang di short gather? Yang kalian lihat itu adalah eh, waktu pertama kali sampai ya, atau first arrivalnya, first break. Kalian harus melihat waktu pertama kali sampai di setiap receiver. Kalian bisa tandai begini. Jadi kalau pertama kali sampai, awalnya dia nol, tidak ada amplitudenya, lalu ada gangguan. Berarti ketika terjadi gangguan itu gelombang baru pertama kali sampai. Nah, kalian picking. Nah, sekarang bagaimana kemungkinannya? Perhatikan. Nah, gini. Ini direct wave, linear, curam. Dan pasti dia lebih cepat di trace dengan offset yang relatif pendek. Maksudnya itu kalau kita lihat, ini offset yang pendek itu berarti ke arah sana kan. Offset itu jarak dari receiver menuju ke shot. Itu dia lebih cepat karena di waktu tibanya itu lebih pendek di situ. Sedangkan refraksi kebalikannya, dia lebih landai. Dia lebih landai itu lihat nih. Kalau saya tarik garisnya ke arah situ dia. Nah, yang ini adalah direct wave, yang ini adalah refraction wave. Nah, itu direct, yang ini refraksi. Refrak selalu lebih landai dibandingkan direct. Itu QC yang pertama harus diingat. Jangan nanti gambar pola dari kurva TX-mu begini dia. Kebanyakan saya lihat itu tidak sesuai ya. Asal di picking, jadinya begini bentuknya. Ini landai, lalu ada yang terjal begitu. Gak bisa, karena ini masuknya ini adalah refraksi. Ini direct wave yang daerah sini. Kenapa dia harus lebih curam direct wave-nya dibandingkan refrak? Karena kita amati gradien dari kurva TX itu M sama dengan sepergradien sepervelocity ya. Jadi nilai gradien M itu adalah sepervelocity. Kalau gradiennya landai, berarti velocity-nya kan kebalikannya ya. Jadi kalau velocity adalah sepergradien. Jadi kalau velocity gradien saya landai, artinya kecil, landai itu nilainya kecil, itu berarti saya mendapatkan velocity yang besar. Sedangkan kebalikannya kalau dia gradiennya tinggi atau dia curam, kemiringannya harusnya adalah velocity saya terendah. Karena masuk akal, direct wave itu lebih kecil atau lebih lambat kecepatannya dibandingkan dengan refraksi. Jadi kalau kamu pickingnya ini direct wave-nya lebih curam, lebih landai, nanti kecepatannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan refraksi. Itu QC yang pertama ya. Nah, untuk gelombang-gelombang lain itu abaikan dulu. Misalnya refleksi, ini kita nggak gunakan ya, abaikanlah bagian situ. Fokus di first break ya. First break itu adalah waktu yang pertama kali sampai yang merepresentasikan gelombang tercepat. Gelombang tercepat itu apa? Direct wave dan refraksi. Nah, gelombang refraksi harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang lain, ya, kecuali pada offset yang dekat yang di bagian sini tadi karena dia lebih lambat dari direct wave. Waktu kedatangan pertama di setiap geopon adalah informasi utama yang harus kita ambil ya, first breaknya jangan sampai salah. Nah, Pak, yang mana yang saya picking? Nah, ini bisa pertanyaan tuh. Ya, kalau misalkan saya pindahkan begini ya, mau pickingnya di puncak sini atau puncak sini. Sebenarnya, kalau saran saya itu adalah ambil puncak pertama. Yang kalaupun dia trough, ya ambil aja itu. Tapi konsisten, semua trace harus di picking begini. Kebayangkan, misalkan ini saya gambar di sini ada 3 trace lah. Bentuknya seperti ini. Ada trace sampingnya seperti itu. Ada trace yang di sampingnya seperti ini. Kamu harus konsisten kalau kamu pickingnya di uh, titik maksimum yang negatif, maka pickingnya juga semua trace itu harus begitu. Jangan kamu pickingnya di sini di minimumnya, di sini di peaknya, satu lagi di minimumnya. Gak konsisten ya.
Jadi harus konsisten. Bisa juga sebenarnya karena kita mengacu first break itu adalah sesaat sebelum terjadi energi. Jadi misalkan saya gambarkan begitu. Tidak harus di puncak ini. Kamu bisa picking juga di bagian sini nih, di minimumnya, di minimum phase-nya. Ya, bisa juga di situ, asalkan konsisten. Tapi jangan pula kamu picking di peak kedua atau di puncak kedua, yaitu udah bukan first break lagi. Itu udah gelombang yang menyusul ya. Begitu. Nah, ini saya tidak mau terlalu dalam teori dasar ini, sudahlah. Kamu nanti bisa baca-baca lah. Intinya di eh, apa namanya gelombang refraksi, waktu dari source menuju geopon, source geoponnya di sini, itu bisa kita hitung dengan jarak offset dibagi dengan kecepatan velocity 2 ditambahkan dengan 2 kali kedalaman kali cos titik kritis dibagi dengan V1. Seperti itu ya. Nah, dari perhitungan kecepatan yang kita gunakan yang simple adalah menghitung slope ya tadi yang seperti yang saya jelaskan. Untuk menghitung nilai kecepatan, teknik yang paling simple ya dengan asumsi dia homogen, artinya homogen satu dimensi. Jadi misalkan kita punya bawah permukaan ya samalah semua ke samping kanan dan samping kirinya ya. Kecepatan di lapisan pertama misalnya kita anggap 2 lapis itu adalah slope atau nilai kemiringan dari gradiennya, inverse dari nilai kemiringannya. Jadi kalau kita bisa hitung gradien ini, slope-nya ini, itu sama dengan velocity. Pun demikian dengan slope-nya ini kita adalah dapatkan velocity 2. Nah, ini tadi diplot adalah antara waktu tiba yang kamu picking sebelumnya dengan offset. Di kamu plot situ ya, kamu akan dapatkan nilai kecepatannya. Caranya sederhana, bisa pakai regresi linear aja dengan Excel pun bisa ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya punya shot di sini, saya punya sensor di banyak titik, lalu saya picking di masing-masing sensor, lalu saya plot nilainya, saya plot begitu, maka nilai kemiringannya ini adalah kecepatan ya. Itu yang paling sederhana. Nah, bagaimana yang akan kita harapkan yang di kerlap ini? Kalau di kerlap ini setidak-tidaknya kita tidak hanya menggunakan model yang sederhana tadi, ini namanya model homogen. Jadi dianggap semuanya melampar seperti kue lapis ya. Tidak ada undulasi, tidak ada heterogenitas bawah permukaan. Asumsi kita di Kerlap ini kita setidaknya menggunakan model yang lebih kompleks ya. Kita akan memanfaatkan 2 pendekatan nanti. Yang pertama itu adalah tomografi. Pernah saya ajarkan di kelas ya, bagaimana melakukan tomografi. Dan menggunakan layer model yang sudah berundulasi, layer undulated atau berundulasi ya. Apa bedanya dengan yang homogen tadi yang simple menggunakan intercept time? Bedanya adalah di sini ada dia undulasinya. Kelihatan di situ kan. Nah, ini menggunakan layer model nih, layer base model. Kalau yang ini menggunakan tomografi. Ini lebih kompleks, jadi undulasi atau perubahan kedalaman lapisan, ketebalan lapisan itu bisa teramati dengan baik ya. Nah, banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk seismik refraksi ya, ada plus minus, ada delay time, ada Hagiwara, tomografi dan sebagainya. Nah, kalau yang saya sebutkan di awal ini, plus minus, delay time, Hagiwara ini sebenarnya dulu banyak digunakan di tahun-tahun sebelum komputer memadai ya. Karena ini masih simplifikasi semua. Jadi ceritanya simple, dibuat simple walaupun bawah permukaannya sebenarnya nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena komputasinya masih terbatas, komputer yang dimiliki masih sangat terbatas.
Jadi simplifikasi semua. Tapi masih cukup robust ya, bisa bisa memodelkan dengan cukup akurat. Sedangkan tomografi ini pendekatan yang lahir setelah tahun 90-an, setelah komputer sudah cukup memadai. Jadi sudah bisa melakukan komputasi yang lebih masif, baru dia mulai terkenal. Apa kelebihannya? Pasti yang jelas adalah akurasinya lebih tinggi. Karena dia menggunakan penjalaran gelombang. Ya, penjalaran gelombang rapid dia digunakan secara masif ya, semua rapidnya digunakan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya Anda bisa eh, baca-baca lah. Kalau sekarang sih tomografi nggak ada yang apa namanya, secara komputasi itu bukan sesuatu yang ribet ya, karena komputer Anda sendiri pun yang sederhana bisa menggunakan perhitungan yang untuk geologi yang kompleks ya. Nah, namun supaya kalian lebih memahami refraksi mendalam, nanti tugasnya mencoba memodelkan plus minus ya, plus minus method itu masih yang layer cake tadi. Jadi layer cake ya. Ini sebenarnya metode klasik yang dikembangkan oleh Hagedorn namanya di tahun 1950. Kita belum lahir ya. Mungkin orang tua kita pun belum lahir di tahun segitu. Orang luar udah berbicara mengenai ini gitu ya. Jadi simpelnya adalah ini menganggap lapisannya itu miring. Lapisannya dianggap miring, tidak homogen, ada kemiringan. Setidak-tidaknya maksimum nilai undulasinya itu sekitar 10 derajat. Jadi kalau terlalu kompleks, ya ini plus minus metode ini nggak akurat ya. Dia menggunakan perbedaan waktu tempuh gelombang dari sumber di dua sisi yang dikenal sebagai forward dan reverse shoot menuju geopon yang sama. Apa kelebihannya? Sederhana, cepat, dan cocok diaplikasikan untuk struktur awal. Nah, pertama, saya pengen jelaskan ada istilah ini yang baru pasti kamu dengar. Namanya forward dan reverse shoot. Apa itu forward dan reverse shoot? Jadi nanti di lapangan wajib membuat eh, konfigurasi penembakan seperti ini. Misalkan kalau kita shoot di sini S1, shoot pertama kita bentangkan geopon secara reguler, panjangnya sama katakanlah spasinya per 2 meter. Kita tembak, lalu kita punya shot getter begitu ya. Lalu nanti kita pindahkan lagi di shot kedua di situ. Lalu si geoponnya yang tepat di shot 2 ini kita pindahkan dari shot 1 menuju set 2. Ini kita pertukarkan dengan posisi dari eh, source yang sebelumnya. Jadi pindahnya ke situ. Nah, ini digantikan oleh source 2. Nanti pun begitu untuk source 3 digantikan di posisinya berubah ke titik shot yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, akan kita dapatkan ketika kita shot pertama ada geopon di sini, nanti shot terakhir, shot saya sebutlah shot N gitu ya. Ini akan menggantikan posisi shot pertama yang ada di situ kan. Jadi seolah-olah kita mengukur dua lintasan yang sama. Dua lintasan yang sama, tapi arah tembaknya beda. Jadi tadi misalkan ini, kalau ketika saya punya shot satu di sini, tembak menuju ke geopon yang ada di situ. Sekarang saya balik, saya tembaknya di sini, lalu geopon saya ada di sini. Sekarang ditembak dia arahnya lintasannya sama, karena jarak offsetnya dia sama. Dia. Geoponnya juga sama. Artinya kita punya lintasan yang sama diukur dua kali ketika dipertukarkan shotnya. Shotnya dipertukarkan tuh. Kebayangkan maksudnya kan? Artinya apa informasinya? Enggak, geologinya kan nggak berubah. Di bawahnya nggak berubah. Ketika kita mempertukarkan shot, nggak berubah dia di bawahnya. Harusnya apa? Harusnya waktunya itu akan beda apa sama? Harus sama dong. Waktu ketika kita shotnya di sini ataupun di sebelah sini harusnya sama. Geologinya nggak berubah. Titik tembaknya tidak eh, dipertukarkan ya. Geoponnya saja yang berpindah kan.
Harusnya sama. Nah, itu nanti konsep yang akan kita gunakan di plus minus method ini. Oke ya. Nah, selain itu, kita juga menggunakan tomografi sebenarnya. Nanti bisa kalian, kalau tomografi ini bukan tugas, ini tugas untuk membuat software enggak ya, hanya sekedar latihan aja mungkin nanti dengan software kalian bisa gunakan Zeiss Imager ya. Bisa menggunakan software ini plus minus method ataupun tomografi bisa dilakukan ya. Prinsip dasarnya itu cukup simpel sebenarnya. Jadi menggunakan data waktu tempuh gelombang refraksi dari berbagai geopon. Prinsipnya adalah menggunakan ray path atau ray tracing. Jadi dia coba telusuri kalau saya tembak di titik A, misalnya saya punya geopon di ujung sini, nanti lintasan saya itu lewat mana ya, gitu. Dia coba akan cari gitu, menggunakan shortest path atau lintasan terpendeknya. Bentuk lintasan itu akan dipengaruhi oleh velocity. Dia akan cari itu kecepatan paling tinggi. Dia akan lewat situ. Seiring dengan waktu, nanti si repet ini akan mengupdate nilai dari velocity-nya. Ya. Oke. Nah, ini tadi ini saya rangkumkan alur pekerjaan yang runut ya selama kalian nanti melakukan kerja lapangan. Tentu pertama tadi seperti yang saya jelaskan sebelum akuisisi harus dikaji dulu objeknya mau ngapain. Tiap kelompok kaji objeknya mau nyari apa, landslide atau fault ya, ataukah bedrock dan macam-macam. Kalian harus punya objektivitas dulu. Jadi di lapangan nggak langsung ukur. Nanti asisten tolong diarahkan, mereka harus punya objektif. Ya, enaknya gimana seperti yang saya jelaskan tadi. Coba cari dulu satu paper yang akan kalian tiru. Ya, hanya saja nanti lokasinya diganti. Jadi bukan di daerah itu, tapi di daerah Gunung Tiga lah, tempat kamu kerlap misalnya. Setelah itu baru desain akuisisinya. Akuisisinya didesain apa yang perlu didesain? Yang perlu didesain itu adalah kalau kamu punya objektif yang akan dicari, kamu kira-kira dulu itu kedalaman terdalam yang bisa dipetakan itu seperti apa. Misalnya pengen nyari fault, ternyata faultnya di 10 kilometer di bawah, ya nggak bisa dong. Alat kamu nggak memadai kan. Kecuali kalau di situ kamu lihat lembar geologi, lewat situ dia faultnya. Tapi dia di permukaan dia tersingkapkan. Contohnya misalkan kalau kamu ke Gunung Tiga itu ada lokasi section penampang begitu yang cakep dia kelihatannya, kelihatan langsung sesarnya. Jadi nggak dalam-dalam banget, hanya sekitar 10 meter gitu ya. Itu masih bisa. Nah, balik lagi tadi, dalam mendesain akuisisi, harus kamu tahu dulu geometri dari objek kamu itu seperti apa. Dalam yang perlu dimodelkan itu seperti apa. Misalkan 10 meter gitu ya. Berarti kalau kedalaman maksimumnya 10 meter, maka far offset itu harus disesuaikan. Far offset itu apa? Far offset itu adalah kedalaman sorry, jarak terpanjang atau spasi paling maksimum dari receiver yang kita miliki. Jarak ya, bukan spasi ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya source di sini, lokasi titik tembaknya di situ, kita punya receiver terakhir di sini, maka far offset itu adalah jarak dari titik tembak sampai ke geopon paling ujung. Ini namanya far offset. Far offset. Ini akan berkaitan dengan depth maksimum yang bisa kita modelkan. Seperti halnya di vertical electrical sounding lah, mirip dia. Ya, tapi di sini saya nggak bisa katakan berapa sih kalau misalkan saya punya kedalaman panjang bentang 100 meter, berapa depth maksimum yang bisa terpetakan? Tidak ada rule of thumb-nya. Jadi soal kita sepakati aja sekitar 1/2 atau 1/5 lah supaya aman. Kenapa Pak nggak ada acuannya? Karena itu sangat bergantung dengan velocity.
Kalau velocity-nya tinggi, bisa aja dia masih bisa lebih dalam lagi. Jadi misalkan kalau saya punya 100 meter far offset saya, maka setidak-tidaknya saya bisa sampai di 20 meter maksimum yang bisa termodelkan. Tapi ini hanya ideal kalau velocity-nya tinggi, dia cepat dia menjalarnya. Ya. Tapi kalau misalnya velocity-nya rendah, banyak lapisan lapuk di sana, ya energinya udah habis dulu. Agak beda deh dengan vertical electrical sounding. Nah, itu harus diamati, ya. Jadi objeknya itu nggak lebih lah dari 10 meter supaya tomografinya masih bisa memodelkan, gitu ya. Lalu nanti spasinya itu umumnya ya 2 meter, ya 2 meter. Kita punya 24 geopon, ya berarti maksimum yang bisa kita punya itu sekitar 80 meter, 48 meter untuk far offsetnya. Nah, ini contohnya tools surveinya, dan main unit. Ini alat kita namanya main unit. Ini yang memproses sinyal ya dari analog, dari berupa electrical voltage current gitu, bisa diubah menjadi digital. Ini kabel take out yang menghubungkan antara remote unit. Ini adalah sensor yang merekam, ini eh, sensornya ya, yang merekam getaran. Ini geoponnya sama sensornya ini sepaket ini. Jadi semacam dia remote unit ini yang mengubah analog to digital ya. Ini gambar-gambar ini gambar-gambar dari alat kita ya. Ini kabel RJ45 nanti disediakan, yang kalian perlu bawa itu adalah laptop masing-masing. Nah, pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu adalah kebanyakan tidak diinstal dulu ya, install dulu software yang akan digunakan. Softwarenya itu namanya Summit X1 kalau tidak salah namanya ya. Kalian nanti minta yang dari lab. Ada yang beberapa installernya itu tidak valid, ya minta dari laboran saja yang valid ya. Supaya di lapangan itu nggak install-install lagi, kebanyakan itu install lagi. Kalau bisa semua laptop yang dibawa itu udah dulu diinstal dulu dengan softwarenya. Jangan di lapangan lagi, nanti akan sangat lama ya. Itu catatan untuk Anda. Langsung dipersiapkan semuanya. Nah, ini sumbernya berupa hammer atau palu ya. Ini plat, ini untuk diletakin di tanah, nanti pukulnya di sini. Jadi dia akan energinya lebih terpusat. Oke. Nah, ini desain akuisisi yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini kalian baca-baca lah. Panjang lintasan, jumlah interval, jumlah dan posisi sumber energi, dan seterusnya. Nah, ini yang juga yang penting, penempatan dan orientasi geopon. Jadi letakin geoponnya itu stabil. Stabil itu nggak miring geoponnya. Jadi kamu punya geopon begitu, ini miring misalnya. Kalau idealnya bawa seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian arah atau orientasi dari lintasannya itu usahakan dia memotong struktur, atau kalau struktur objektivitasnya yang memotong struktur. Misalkan ada struktur di situ, ya lintasanmu harusnya memotong begini ya, memotong supaya kelihatan nanti di penampangnya ada struktur. Bukan paralel seperti dibuatnya, kecuali kalau kamu mau mengambil data pendukung boleh juga. Nah, sumbernya juga harus disesuaikan. Kita hanya punya palu ya. Nah, ini di dalam tiap kelompok harus punya algojo ya. Algojo itu yang punya badan yang kekar, yang bisa memukul dengan kuat, sehingga nanti offset paling jauh itu masih bisa termodelkan. Nah, ini desain surveinya ada ini source, geopon, tampak seperti itu. Ini yang saya sebut tadi forward dan reverse. Jadi kita tembak di sini, nanti akan direkam oleh geopon ini. Kalau kita tembak juga di ujung situ, akan direkam oleh geopon yang lain. Ya, nanti berpindah-pindah. Jadi tembak, pindah lagi. Di sini seperti titik shotnya, pindah lagi. Nah, ini namanya kita akan dapatkan reciprocal time nanti, titik bolak-baliknya. Nah, ini contohnya di sini nih, kelihatannya. Jadi semacam
berpindah selalu shotnya, gitu ya, berpindah sampai ke ujung yang di situ. Nah, ini hindari gangguan lingkungan berupa kalau ada kendaraan lewat ya dihentikan dulu, kita melakukan pengukuran nanti sampai dia clear area ya. Saya next next saja. Ini QC langsung di picking, langsung difilter kalau mau filter. Ini contoh data yang terekam. Ini datanya noisy, banyak noise-nya. Mana noise-nya? Yang inilah contohnya noise ya. Apalagi ini datanya sangat jelek ya. Yang cakep itu yang gimana? Yang bentuknya begini nih. Nanti targetnya ketika mengukur harus begini. Kelihatan dia bentuknya. Ini kelihatan sampai situ. Direct wave-nya. Nah, ini kelihatan ada refraksinya. Ini kan nggak begitu kelihatan kan refraksinya yang ada di situ karena belum di gain. Nanti di gain, di dinaikin lagi nilai amplitude-nya. Jadi terlihat dia di sini nilai refraksinya. Kalau udah dapat data yang begini udah cantik ya. Sebenarnya di sini pun udah kelihatan sih kalau sekilas ya begini kan direct wave-nya. Lalu di semacam ada di sini tapi nggak terlalu clear. Nah, ini udah lumayan cantik di situ begini ya. Usahakan cari data yang ini. Yang ini menjadi standarnya. Sedikit yang noise-noise begini, nggak banyak. Hanya satu mungkin dari 24 shotnya. Gitu ya. Ini banyak banget nih dominasi nih, didominasi. Kalau begini gimana Pak? Apa yang harus dilakukan? Cek masing-masing posisi receiver. Mungkin dia nggak tertancap dengan maksimum. Makanya semua orang disebar dia. Ada mengamati dua geopon ya. Mungkin dia nggak pas di apa namanya di tanah itu agak goyang gitu ya. Jadi ketika sinyal datang dia nggak langsung menggugah dari si geoponnya. Nah, ini contohnya QC ini penting. Bagaimana melakukan QC nanti Anda bisa amati. QC yang pertama itu adalah kalau kita amati tadi reciprocal time. Apa itu reciprocal time? Reciprocal time itu adalah ketika kita punya shot yang saling dipertukarkan posisinya, misalkan di sini, ketika shotnya di sini, geoponnya direkam di offset di J ini, berarti kita punya waktu titik tembaknya itu adalah selama itu gitu ya. Lalu saya ganti lagi shotnya di sini, saya punya receiver ada di situ. Jarak offsetnya dan lintasan yang dilalui kan sama. Harusnya apa? Harusnya ini selevel dia. Ini harus sama dengan itu levelnya. Karena lintasannya kan sama kan. Nah gitu ya. Nah ini untuk tugasnya, silakan didengar. Tugasnya itu nanti fokus di plus minus method gitu ya. Fokus di membuat, boleh pakai Excel, boleh pakai Python, pakai MATLAB. Intinya tools yang bisa digunakan secara repetitif, mempermudah kita mengolah data. Saran saya pakai Python lah. Syukur-syukur kamu tertantang untuk membuat grafik user interface-nya yang suka-suka coding. Kan keren ya kalau bisa mengeluarkan software. Outputnya itu software, kan keren. Dulu zaman kita juga dipaksa begitu. Bukan Python malah, dulu namanya C Sharp. Pakai bahasa C yang lebih sulit lagi dan nggak ada ChatGPT. Harus baca satu-satu. Bisa juga kita ngeluarin dulu softwarenya Flash ya. Nah, saya tuntut begitu, tapi tidak wajib ya, opsional saja. Nah, apa itu Pak plus minus method? Nah, plus minus method ini adalah salah satu metode yang kita manfaatkan untuk memodelkan lapisan bawah permukaan ya. Sabar ya dikit lagi kok. Ini paling 10 menit lagi. Pertama, yang wajib adalah kita punya time reciprocal tadi. Jadi pengukuran akusisinya nggak boleh berbeda desainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Harus titik shot harus bergerak menggantikan masing-masing titik receiver. Pertama, kita plus minus ini dapat dilakukan di time window ya. Time window ini apa maksudnya, Pak? Jadi time window ini hanya mengambil di refraksinya saja. Jadi hanya fokus mengambil di seismik refraksi, di gelombang refraksi. Gelombang refraksi yang ini nih. Ini ke arah situ direct wave. Ini ke arah sini direct wave. Berarti fokus time window itu diambil di sampling sini.
Ini kan time window-nya kita batasi di refraksi saja. Time refraksi. Berarti nanti yang kita gunakan sampel-sampel titik first break yang ada di gelombang refraksinya saja, ya, dan dibatasi di situ saja. Jadi ini juga kan Pak gelombang refraksi. Kenapa nggak digunakan? Tidak digunakan. Jadi sampai di batas namanya ini adalah eh, critical distance. Jadi ketika ada titik belok antara direct wave menuju refraksi itu menjadi titik window-nya, window dari time analysisnya. Ketika ada direct wave menuju refraksi juga dibatasi di situ. Jadi hanya menggunakan sampel di refraksi saja ya yang ada di dalam time window. Itu yang pertama yang harus diingat ya. Nah, lalu kita menjumlahkan plus time namanya, menjumlahkan setiap titik sampel yang jatuh pada resistor yang sama. Jadi misalkan ini kan kamu punya dua kan, TAD, TAD itu adalah ini. Misalkan kita ambil dia di posisi yang ini ya. Intinya kamu jumlahkan yang selevel ini TAD ini, ambil TAD-nya di situ. Ini ditambahkan dengan itu, TAD yang selevel ditambahkan dengan THD. AD itu artinya dari A menuju D. Ini kan kalau A di sini, D-nya itu adalah titik geopon. HD itu adalah yang ini. Kamu bisa lihat di situ. HD itu adalah dari H, resistor H yang ada di ujung sini, yang berkebalikan dengan si eh, A yang ada di situ, gitu ya. Dia yang D yang tadi ada di situ ya. Dikurang dengan TAH. AH itu adalah total waktu yang dibutuhkan dari A menuju H, situ ya. Nah, itu yang mana? Yang di bagian bentar, saya agak lupa. Oh, dari A menuju D atau dari A menuju H ya, yang itu sama dengan yang di ujung sini, yang maksimum, yang paling di pojok sini. Ya. Di ujung banget. Jadi yang paling trace paling kiri ataupun yang paling kanan nanti bisa dirata-ratakan. Jadi misalkan kalau kita menghitung TAH-nya, itu bisa menggunakan dua setengah dari penjumlahan TAHA dari titik tembak forward ditambahkan dengan titik tembak yang reverse-nya. Bagi dua ya. Saya pelan-pelan kalau ada yang ditanyakan silakan. Kebayang ya, melakukan T plus-nya dulu. Saya ulangi pelan-pelan ya. Misalkan begini, katakanlah kamu punya titik source-nya di sini, lalu punya geopon D-nya itu geopon yang ada di sini, ya. Berarti kita jumlahkan si first time yang ada di situ dari A menuju geopon D, lalu nanti kita jumlahkan juga dari geopon H, ini posisi yang saya sebut namanya H, menuju ke geopon yang sama, tapi first break-nya ada di situ, ya. Nah, dari sini dan dari situ dijumlahkan jadi A plus D, AD plus THD dikurang dengan total dari rata-rata source dari A menuju H, AH, dan dari H menuju A yang ada di sini atau kita ambil dari sini yang paling ujung maksimum berapa first break-nya dimasukin di situ, ya. Itu konsepnya adalah sebenarnya saya pengen tahu delay waktu sebenarnya. Harusnya kan dia kalau saya punya A ke H yang paling pojok itu ke arah sini, katakanlah dia jauhnya adalah 100 meter, 100 milisecond. Lalu saya kalau punya selisih antara A ke D dan D ke H itu adalah katakanlah ini 50, di sini 40. Kalau saya jumlahkan keduanya itu 90 dikurang dengan 100 tadi itu dapatnya 10 milisecond kan. Itu semacam dari ini nih delay waktu yang ada di situ.
semacam waktu naik turun di posisi D. Jadi kalau saya simplifikasi itu dari D, dari tengah titik tengahnya ini menuju ke titik pantul ya. Nah, 10 milisekund itu yang akan kita gunakan nanti untuk mendapatkan kedalaman lapisan. Simpel sekali sebenarnya dengan Excel, gampang sekali, tidak tidak lama melakukannya. Kemudian setelah itu baru kita hitung ya, kita hitung kedalaman lapisan ya. Kedalaman lapisan itu menggunakan persamaan ini. Kedalaman di titik D itu sama dengan T plus D tadi yang kamu jumlahkan yang di atas ini. T plus penjumlahannya itu dibagi dengan 2 cos theta kritis. Ya. Nah, di mana nilai theta itu bisa didapatkan dari arcus sinus dari V1 per V2. Nah, Pak, gimana menghitung V1-nya? V1-nya itu bisa dihitung dari slope dari direct wave. Hitung aja slope-nya ini langsung. Kalau kamu punya 2 slope begini dirata-ratakan. Dari reverse dan dari forward-nya dirata-ratakan dia. Kalau misalkan dapatnya di sini 1000 meter per sekon, di sini sekitar 1100 meter per sekon, dirata-ratakan untuk dapat V1-nya. Jadi dapat V1 sekitar 1050 ya. Jadi rata-rata dari forward dan reverse ya. Nah, sedangkan untuk V2 itu dihitung dari mana, Pak? Dihitung dari T minus. T minus itu apa, sama seperti yang tadi, cuma diminuskan saja. Kalau T plus kan tadi adalah menjumlahkan TAD plus THD plus dikurang TAH. Kalau ini hanya diminuskan di time window analisisnya. Lalu kamu plot antara minus time, delta minus time tadi, dengan 2 kali spasinya. Jadi kalau spasimu 4 meter, berarti ininya spasinya menjadi 2 kali. Nah, refraktor velocity-nya itu adalah seperslope-nya sama ya. Kamu cari dia kemiringannya. Kenapa Pak kita nggak langsung menghitung kemiringan dari gradien refraksi yang ada di sini? Asumsi kita itu adalah berundulasi. Jadi tidak bisa sesimpel itu. Jadi diplot T minusnya dikalikan dengan plot dari fungsi 2 kali jarak antar geoponnya. Nanti akan kita dapatkan velocity 2 ya, sama dengan apa seperti itu. Nah, kalau udah dapat velocity 2-nya ya tinggal kita lakukan T yang sama di semua geopon ya. Jadi di sini sama, dilakukan di situ juga seperti itu. Nanti akan dapat. Nah, ini contohnya ini step by step ya. Kalau kita picking misalkan ini, kita picking first breaknya sampai begini first breaknya. Lalu kita plot di kurva TX. Nah, ini kemudian saya ambil time window analysis di critical distance atau turning point-nya di sini. Jadi saya hanya bisa mengamati di daerah ini saja. Di luar itu saya tidak tahu nanti kedalaman lapisan. Lalu kita hitung slope dari velocity yang pertama, slope gradiennya. Itu untuk velocity yang pertama. Sekarang jumlahkan T plusnya dan T minusnya. T plus, T minusnya tadi seperti yang dilakukan. Dari sini kan kita dapatkan nilai kedalaman masing-masing lapisan ya, kedalaman lapisan pertama di dalam time window ya. Ini dapatnya kedalaman ini, jadi nanti akan berundulasi di setiap kedalaman. Macam-macam lah kalian bisa buat visualnya pakai Python, itu gampang sebenarnya caranya. Oke, ada yang ditanyakan dengan tugasnya? Silakan. Jadi tugasnya saya ulangi hanya sampai di ini aja nih, yang gampang ini aja, plus minus method ya. Nah, dari situ tomografi ini
tutorial aja nanti dengan asisten bisa pakai data dari softwarenya, ada data 5 shot dan 7 shot. Silakan nanti saya kirimkan, kalian bisa berlatih pakai size imager. Idealnya nanti adalah inisial model dari tomografi itu memanfaatkan layer model, ya. Bisa menggunakan yang ada di tomografi di size imager aja. Jadi first break buat model awal nanti akan dilakukan ray tracing tampak seperti itu. Nah, ini bedanya kalau kita melihat ini yang layer model, layer cake tadi, bentukannya kan semacam hanya berundulasi ya secara spasial ke arah horizontalnya itu dia tidak ada heterogenitas dari velocity. Tapi kalau kita amati di tomografi, kelihatan nih bagiannya itu lebih kompleks termodelkan. Jadi dia lebih akurasinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan layar model sederhana. Akuisisi bisa pakai Summit X1 softwarenya. Picking for Speak-nya bisa menggunakan Size Imager ataupun RefRapai. Kemudian plus minus tadi bisa nanti kalian pakai tugas ya, bisa pakai Excel atau Python. Cuman saya sarankan menggunakan Python dan saya menantang lah apakah bisa membuatkan yang bentuknya GUI ya. Kalau bisa nilainya akan bagus ya. Untuk yang tomografi bisa pakai size imager atau pakai RefRapai. Ini ada gratis, cukup bagus juga. Kalian bisa download di GitHub ini. Cara pakainya ada di situ, lengkap semua ya. Nah, ekspektasi output dari Kerlap ini sendiri adalah kalian harus punya objek kajian. Karena ini jatuhnya Kerlap, bukan praktikum yang penting bisa menggunakan alat, bukan seperti itu ya. Tapi ada objek penelitiannya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada papernya yang menjadi rujukan. Kemudian objek kajiannya itu bisa berdasarkan kebutuhan lokasi penelitian, misalnya ya tadi lapisan lapuk, lapisan dasar, longsor, aquifer, dan macam-macam lah. Berorientasi pada kualitas hasil, data akuisisi, dan pengolahan. Jadi nggak perlu nanti satu kelompok 10 lintasan sehari, nggak mungkin ya. Sekelompok itu cukup maksimum lah, minimumnya ya 2 lintasan lah, maksimumnya ya 3 atau 4 lintasan. Jadi ke kualitas hasil 2 sih rata-rata ya 2 sampai 3. Yang penting datanya bagus, diukur, noise-nya diusahakan kecil dan seterusnya. Kemudian nanti di dalam hasil pengolahannya menggunakan layer based model berupa plus minus tadi atau metode yang lain yang kalian pilih ya untuk model permukaan. Dan ini harus menerapkan pemodelan tomografi ya. Karena yang paling akurat tadi tomografi yang dapat diintegrasikan dengan layer based model. Oke, ada yang ditanyakan? Pas 1 jam kita sudah berdiskusi gitu ya. Silakan terkait dengan tugasnya, tugas prakerlapnya, detail pengumpulan dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh asisten ya. Saya hanya memberikan topik materinya saja. Silakan. Silakan untuk teman-teman peserta kerlap yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Hati-hati nanti banyak itu biasanya hasilnya jalan, tapi ketika ditanya nggak tahu dia menjelaskan ya. Tidak bisa menjelaskan itu lebih bahaya dibandingkan tidak bisa menghasilkan karya yang bagus. Yang penting ada karyanya. Ya. Silakan Wahyu. Ada yang ditanyakan Wahyu?
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan nama saya Wahyu Farski dengan NIM 123 128. Sebenarnya saya banyak bingung Pak, tapi saya mau tanya ini Pak. Buat kalau misalnya ngambil data di lapangan itu nanti cara QC data itu gimana gitu Pak? Terhadap data yang kita akuisisi gitu Pak. Di data lapangan, apa tadi QC-nya? Atau apa tadi yang ditanyakan? Bisa diulangi pertanyaan sekali lagi? Kurang jelas tadi menyimak. Ini Pak, cara QC data itu gimana gitu Pak? Quality control terhadap data yang kita akuisisi di lapangan nanti Pak. Oke, jadi quality controlnya sebenarnya bisa menggunakan ini tadi ya. Jadi usahakan, nah ini saya sudah memberikan gambaran data yang baik dan yang data yang buruk ya. Jadi sebentar. Nah, ini QC yang pertama ya tentu noise datanya direduksi ya. Jadi usahakan noise-nya itu minim. Noise yang mana yang ini nih? Tidak ada polanya. Ekspektasi kita kan gelombang itu lama sampainya kalau offsetnya jauh ya. Artinya yang terekam itu akan nol, baru dia terganggu oleh gelombang, baru ada sinyal. Nah ini kan noise nih. Dari awal dia dari time nol, di situ udah noise dia semua. Sampai bawah situ kan. Noise semua sampai situ. Berarti ini bukan data, ini QC kita harus kita hindari, kita usahakan ini seminimal mungkin. Ini juga kita hapus. Hapus dalam artian kita cek lagi apakah posisi geoponnya yang terganggu tidak pas menancap gitu ya. Jadi agak goyang-goyang begitu. Dan ini data yang clean, yang cantik. Bisa diamati kan? Cantik dia. Ini yang menjadi QC yang pertama ya. Kita lihat di sini awalnya gelombangnya tidak ada yang datang, tiba-tiba diganggu oleh gelombang yang datang. Kan masuk akal baru. Kecuali dari depan dia seperti ini, dari T sama dengan nol udah merekam dia, berarti ada gangguan di sana. Ya, itu yang harus diminimumkan. Itu QC yang pertama ya. QC yang kedua itu mesti di picking di lapangan langsung. Contohnya ini tadi. Setidaknya kalau kita punya dua titik tembak itu kita sebenarnya sudah bisa melakukan QC ya. QC-nya dari mana? QC-nya adalah yang ini tadi. Kalau dia reciprocal time, ketika source-nya di sini, dia punya geopon di situ, source-nya di sini, geoponnya di tempat yang sama, hanya dipertukarkan saja geopon posisinya dengan source, source dengan geopon. Artinya kan waktu tibanya kan sama kan, nggak beda kan, kan sama nih, hanya dia nanti kemiringan dari direct wave-nya yang beda. Nah, dari sini berarti ini harus level dia nih, nggak boleh beda level. Jangan pula di reciprocal time, tapi satunya di sini, satunya di atas situ. Nggak selevel dia, levelnya kan harusnya di sini. Terlalu jauh jaraknya, gitu ya. Jadi QC-nya dia mati dari short gathernya, dia mati juga dari kurva TX-nya, time versus offset atau offset versus time. Seperti itu. Ada lagi? Cukup Pak dari sekarang. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang bingung? Kurniawan, silakan. Izin masuk Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Kurniawan Nurdiansyah dengan NIM 1310607. Maaf Bang, Ya. maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena HP saya susah buat on cam Pak. Oke, no problem. Eh, dari pengalaman lapangan sebelumnya Pak ya, selain cuaca lah, apa sih Pak yang menjadi kendala ketika kita melakukan akuisisi Pak? Mungkin itu dulu sih Pak, Oke. terima kasih Pak. Oke, kendalanya pertama yang saya amati itu lokasi yang dipilih itu berbatu ya. Itu menjadi catatan juga untuk kalian. Berbatu sehingga menancapkan geopon itu sulit ya. Jadi kemarin saya sudah mintakan ke laboran supaya disediakan bor. Bor, jadi dibor dulu dengan diameter bor yang lebih kecil dari si geopon itu. Jadi dibor dulu untuk menancapkan. Kemarin itu sangat keras sekali. Tanahnya keras karena dia tanah urukan ya.
Jadi bukan tanah liat langsung diuruk, jadi keras sekali. Menancapkan itu nggak bisa. Jadi ujung geopon itu hanya bisa masuk segini, kecil lah, 1 senti. Jadinya apa? Gelombang itu nggak teroptimal terekam. Itu catatan juga nanti bagi kalian yang memilih lokasi, usahakan ya karena apa namanya, yang mudah dimasukkan geopon. Walaupun misalkan harus di situ ya nggak apa-apa. Kalau keras ya itu tadi solusinya. Nanti ada bor. Saya mintakan disediakan bor yang kecil, bor hand itu. Jadi dibor di setiap titik lokasi. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah memang alat kita itu karena sudah tua ya. Jadi kadangkala ada kabelnya yang putus lah, itu yang memakan waktu sebenarnya. Terus yang berikutnya itu adalah sumbernya. Karena udah capek mungkin ya itu kalau mengukurnya itu udah hari kelima, udah jalan-jalan dulu survei yang lain itu pasti tim yang mengukur di hari kelima itu lemas dia. Gak kuat dia mukulnya. Tapi kalau hari pertama, hari kedua itu masih bertenaga semua ya. Jadi gelombang-gelombang yang di pojok-pojok sini kalau hari kelima itu nggak keukur lagi dia. Kalau hari-hari pertama masih cantik tuh, masih begini nih. Ini hari-hari pertama biasanya. Jadi ya usahakan untuk fit lah ya. Nah, ini juga karena kan tidak salah kalian sendiri yang mengatur makannya ya. Jangan terlalu pelit lah, karena yang makan yang bayar kalian juga kan. Jangan tiap hari hanya cuman makanan yang ya bergizi lah ya. Jangan kalah sama yang big ya. Maksudnya ya makannya harus kuat, harus banyak, harus yang sehat lah. 5 hari masuk rumah sakit nanti kalau tidak makan yang bergizi. Nah itu sih beberapa dan juga tambahannya ya banyak yang tidak disiplin ya. Cuman yang kerja 5 orang, anggotanya 20 orang, yang lainnya berteduh semua. Kalau di lapangan ya udah hilangkan dulu lah sifat-sifat yang ingin apa takut matahari itu ya. Bawalah sunscreen kalau takut matahari supaya saling membantu gitu. Ada lagi silakan. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya rasa cukup ya sebelum saya kembalikan ke MC. Nanti akan saya kirimkan file PPT saya ke siapa ya? Ke Tiara mungkin atau ke Pak Nugroho. Silakan dipelajari. Saya rasa juga waktu yang singkat buat Anda memahami agak sulit ya. No problem. Silakan belajar. Kalau nanti seiring waktu Anda mengerjakan tugasnya bingung, boleh datang aja untuk asistensi dengan saya. Saya akan jelaskan asalkan Anda punya bahan. Jangan datang-datang masih baru mau mengerjakan ya. Saya tendang juga. Artinya kalau kamu sudah stuck, gak ada sesuatu yang bisa dipikirkan lagi ya baru datang. Lalu datang tiba-tiba Pak ini gimana caranya? Install Python katanya. Wah tuh janganlah. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Silakan belajar mempersiapkan dengan baik termasuk fisiknya. Terima kasih saya kembalikan ke MC ke Tiara. Baik, terima kasih untuk Pak Sido atas materi dan penyampaiannya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke absensi untuk teman-teman. Absensinya akan dibacakan secara manual. Untuk absensi saya serahkan ke Kak Dinda. Ini saya udah bisa live belum Tiara? Sudah, Ya. Bapak. Terima kasih Ya, banyak, terima Bapak. kasih Tiara, Dinda, Sultan, dan Terima satu kasih, lagi. Bapak. Ya, semua asisten ya. Terima kasih. Saya izin live. Makasih Silakan Iya, Kak. Pak. Baik, untuk semuanya absen dari kelompok 1 dulu ya. Nashwa, Siswa hadir, Kak. Zaki, Anissa, Anissa hadir, Mareca, Kak. Anissa hadir, Kak. Mareca, Mareca hadir, Kak. Syafa, Syafa, Johannes, Johannes hadir. Christine, Hadir, Kak. Ferdi, Ferdi hadir, Kak. Mulyadi,
Mulyadi hadir, Kak. Hana, Hadir, Kak. Rian, Hadir Kak. Kak, izin Kak, Lina, tadi suara aku nggak kedengeran ya Kak? siapa? Syafa Kak, tadi aku udah on mic tapi nggak kedengeran. Oke. Rian, Rion hadir Kak. Gema, oke. Gema, Nabila, Hadir, Kak. Michelle, Michelle Izin hadir itu Kak. siapa? Nabila hadir, Kak. Tadi Oke. William hadir, Kak. William, belum ada yang ngomong William. Yuh. Tio, Aidil, Tio hadir. Romi, Hadir Kak. Recording stopped. Romi, Septiani, Hadir Kak. Muhammad Satu Aditya, divisi sama Aldo Kak. Aditya hadir Kak. Tadi siapa sebelum Aditya? Izin Kak, Romi Kak. Satu divisi sama Aldo Kak. Oke. Lanjut kelompok 2, Trista, William, Hadir, Kak. Isma, Isma hadir Dea, Kak. Dia Aldo, hadir Kak. Aldo Rizky hadir Kak. Desak, Desa hadir Kak. Najwa, Najwa hadir Kak. Stephen, Steven hadir Kak. Haura, Deva. Din, Deva hadir si Kak. Ini tadi Haura kita nggak bisa sama masuk, Din. sama Rafifa Kak. Oke. Din, Iya ya. oke. Deva, Hadir Kak. Zaki, Zaki hadir Kak. Wahyu, Hadir, Kak. Hadir. Indriani, Indriani hadir Kak. Muhammad Ilham, Hadir Kak, Muhammad Ilham Kak. Dai, Hadir Kak. Faruk, Hadir Kak. Melia, Yuni, Yuni Sri, hadir Kak. Yuni hadir. ya, Sri, Amel hadir Kak. Sri Luci hadir, Kak. Redi. Oke, lanjut kelompok 3, Kurniawan, Hadir Kak. Siska, Siska hadir Kak. Gary, Jerry hadir Kak. Ruth, Ruth hadir Kak. Kai, Hadir Kak. Wayan, Wayan hadir Kak. Satu device sama Desa. ya, Sony, Hadir Kak. Rizky, Hadir Kak. Indra, Hadir Kak. Asti, Pasti hadir Samuel. Kak. Satu device sama Agnes. Oke, Samuel hadir Kak. Samuel, Samuel Rizal oke. Manado hadir. Eka, Fahmi, Hadir Kak Fahmi Abdullah. Umayyah, Hadir, Kak. Lisa, Lisa hadir Kak. Adam, Hadir Kak, satu divisi sama Arya. oke, Henok, Rizky, Yulianto, Hadir Kak. Hadir Kak. Salsabila, Hadir, Kak. Salsabila. Satu device sama Aida. oke, berarti Aida ada ya. Lanjut Aida ke hadir, Kak. kelompok, iya, kelompok 4, Davi, Davi hadir Kak. Sinta,
Hadir, Kak. Brian, Hadir Kak. Shirley, Shirley hadir, Kak. Muhammad Syahid, Syahid Amati, hadir Kak. Syahid hadir Kak. Satu device sama ya, Dinda. Amati, Samuel Siagian, Samuel Siagian hadir Kak. Nanda, Dinda, bentar. Yang satu device sama temennya tolong dong on cam, boleh nggak? iya on cam dong, keliatin mukanya. Ya. Nanda hadir, Kak. Yang Oke, nggak on cam nanti absennya aku hapus lagi ya. Baik, Kak. Adit, Adit hadir Kak. Dimas, Hadir Kak. Sarah, Hadir, Kak. Alia, Hadir, Kak. Sultan, Sultan hadir Kak. Satu device sama Siti, Pak. ya, Siti Siti, hadir, Kak. Hadir, Kak. Dea, Dea hadir, Kak. Sidik, Sidik hadir Kak. Tio Minar, Trio, Hadir Kak. Salsabila. Oke, lanjut kelompok 5. Vinka, Enggak hadir. Levina, Levina hadir, Kak. Brian Carlo, Brian hadir Kak. Lutfia, Lutfia hadir, Kak. Benyamin, Hadir Kak. Putri, Vivaldi, Putri hadir. Vivaldi hadir Kak. ya, Vivaldi hadir Kak. Bintang, Bintang hadir Kak. Bella, Hadir, Kak. Krisna, Hadir, Kak. Binti, Hadir, Kak. Muhammad Rida, Hadir Kak. Aldo, Muhammad Nur Iksan, Beheri hadir Kak. Iksan hadir, Kak. Iksan hadir, Kak. ya, Aldeheri hadir Kak. ya, Munira, Zia, Hadir. ya, Zia hadir, Kak. Dava, Dava hadir, Kak. Andreas, Andreas hadir Kak. Andreas hadir. Afifah. Afifa hadir, Tadi Kak. coba Andreas satu device sama Sidik. On cam dulu, on cam. Kalau mau di absen, Iya Kak. Satu device Kak. HP saya sudah mati. on cam. Oh on cam oke Kak. Ya, oke. Kak izin Kak. Saya 7 Kak. Nggak ada yang Juga belum Kak. absen kelompok 7. Ini juga baru kelompok 6. Ini Kak. Roket Kak. Kelompok, Mau mati HP-nya Kak. iya, 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 iya. Mau mati Kak. Udah. Udah mau mati Kak. Kelompok 6, Makasih lanjut Kak. Tantiana. Tantiana, Muhammad Rahman, Hadir, Kak. Atifah, Ferawati, Ferawati Winda, hadir, Kak. ya, Winda, Dianti, Putri, Dianti hadir, Kak. Putri hadir, Kak. Putri hadir, Kak. Gika, Kezia, Kak, jika hadir Kak. Hadir, Kak. Deslando, Bella, Hadir Kak. Deslando hadir satu tipe sama Aldo Kak. ya, Bella, Muhammad Fadil, Hadir Kak. Ari, Ari hadir Kak.
Muhammad Nabil, Hanifah, Hanifah hadir, Kak. Muhammad Zain, Ahmad Didane, Hadir Kak. Krisnawati, Rahmat, Rahmat hadir, Kak. Krisnawati. Oke, lanjut kelompok 7. Mutiara, Hadir, Kak. Yanti, Yanti hadir. tadi Mutiara ada nggak? Nggak ada ya? Hadir. Oke. Sarah, Nara hadir, Kak. Ahmad Rifan, Nabila, Ahmad Rifan hadir, Kak. Nabila hadir. Nabila hadir, Kak. Clara, Muhammad Faiz, Muhammad Gilang, Joshua, Clara hadir, Kak. Izin Kak untuk Muhammad Gilang hadir Kak. Saya gabung di di case-nya Arya. Joshua hadir, Kak. oke, Clara hadir, Kak. oke. Cici, Muhammad Fahreza, Cici hadir, Kak. Hadir Kak, satu device dengan Dai. Nanda, Muhammad Rafli, Nanda hadir, Kak. Muhammad Juanda, Andrew, Muhammad Rafi hadir Kak. Muhammad Juanda hadir, Kak. Hendro hadir, Kak. terus Agnes, Muhammad Juanda Grace hadir, Ni, Kak. Agnes Iya, iya. hadir, Kak. Agnes hadir. Grace hadir, Kak. Grace Ni, Kana, Wibi, Mana hadir, Kak? Hadir, Kak. Bibi hadir, Kak. Grace hadir, Kak. lanjut. Oke. Lanjut kelompok 8. Intan, Muhammad Rehan, Izin Kak, saya kelompok 7 Kak. Intan hadir, Kak. Muhammad Faisal Rasid Kak. Kak, izin Kak. Muhammad Raihan hadir, Kak. iya kelompok 7 udah Muhammad masuk Faisal semua. Kak udah belum Kak? Udah. Oke, makasih. Kak, Muhammad Raihan aman nggak, Kak? Iya, aman. Terima kasih. Safira, Melin, Melin hadir, Kak. Erlinda, Adinda, Hadir, Kak. Hadir, Kak. Erlinda. iya. Adinda hadir, Kak. Kayaknya udah mati. Siapa yang mati? HP-nya udah mati, Kak. Oh. Adinda tadi ada gak? Ini Adinda, Kak. Oh. Satu device sama Mel. Tadi Melin ada gak? Safira. Oke, nggak ada ya. Lanjut, Rizky Febrian, Salomo, Kalau mau hadir Kak. Bebas sama Arya. on cam. Clara, Bima, Clara hadir, Kak. Bima hadir, Kak. Muhammad Rashif, Christopher, Christopher hadir, Kak. Rofifah, Rentania, Hadir, Kak. Rofifah hadir. Renta hadir, Kak. Silviana, Muhammad Rishad, hadir. Muhammad Rishad, Eni, Eni Safitri, Muhammad Rizkiano, Rizkiano hadir, Kak. Samuel. Hadir, Kak, sama. Oke, udah ya. Kasih semua. Bisa balik ke Karena sesi absensi udah selesai dan materinya juga udah selesai. Jangan lupa resumnya dikumpul malam ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih Terima Kak. kasih, Kak, Bang.